ternyata jadi ibu rumah tangga tuh capek juga ya. Tapi ayolah, semangat, jangan ngeluh. Kenalin, nama aku Raina, umurku 21 tahun. Dan sekarang, aku udah jadi single parent buat anakku, Naya. Mungkin kamu mikir, loh, kok bisa sih umur masih muda udah jadi single parent? Nah, biar gak penasaran, aku ceritain semuanya dari awal. Waktu itu aku masih kelas 2 SMA di salah satu sekolah swasta di Bandung. Bisa dibilang aku termasuk anak yang cukup dikenal di sekolah. Dari adik kelas, teman seangkatan, sampai kakak kelas, hampir semuanya kenal aku. Soalnya, ya, aku termasuk anak yang lumayan gaul dan rame. Tapi tahu nggak sih, ada aja orang yang ngomong, biasanya cewek cakep tuh otaknya kosong. Eits, jangan salah, aku tuh termasuk pinter juga. Minimal masih masuk 5 besar di kelas lah. Masa SMA aku waktu itu kayaknya masa paling seru dalam hidupku. Punya banyak teman, nongkrong sepulang sekolah, ketawa tanpa mikir beban hidup. Seru banget pokoknya. Dan seperti kebanyakan remaja lainnya, ada aja cowok-cowok yang berusaha deketin aku. Dari anak kelas 1 yang masih polos, sampai kakak kelas yang sok dewasa. Tapi aku tipikal yang selektif banget. Salah pilih bisa nyesel seumur hidup kan? Sampai akhirnya, aku jatuh hati sama Kak Dimas. Dia anak kelas 3 yang cool banget, pintar main basket, dan yang paling aku suka, iya nggak banyak omong, tapi tindakannya nyata. Waktu aku jadian sama Kak Dimas, banyak banget cewek yang nggak suka. Bahkan temen deketku sendiri, Sela, sempat bilang, Rai, mending jangan pacaran deh sama dia. Tapi aku yang lagi kasmaran malah kesel. Aku bilang, udah deh, jangan ikut campur urusan aku. Akhirnya, aku curhat ke Kak Dimas tentang semua gosip itu. Dia cuma senyum sambil dengerin, terus bilang, biarin aja Rai, yang penting kita tahu kebenarannya. Dan aku makin sayang sama dia. 3 bulan berlalu, hubungan kita makin deket. Tapi kayak kisah cinta remaja lainnya, ada aja drama cemburu. Aku mulai curiga karena dia sering bareng sama anak kelas 1, namanya Tania. Pas aku tanya, dia malah marah. Raina, kamu tuh cemburuan banget. Dia cuma temen kok. Aku shock banget waktu dia marah begitu. Akhirnya kita sempat gak komunikasi selama seminggu. Dan waktu dia datang ke sekolah buat nemuin aku masih kesel. Tapi begitu dia pegang tanganku dan minta maaf, entah kenapa hatiku langsung luluh lagi. Setelah baikan, hubungan kita malah makin manis. Dia sering ngajak aku ke rumahnya, apalagi pas rumah lagi sepi. Dan ya, kamu pasti tahu kan, kalau 2 orang lawan jenis sering bareng setan suka numpang duduk di tengah-tengah. Waktu berjalan, aku naik ke kelas 3, dan Kak Dimas lulus SMA. Dia lanjut kuliah di luar kota. Beberapa bulan setelah dia pergi, aku mulai ngerasa aneh. Udah 2 bulan lebih aku nggak dapet-dapet. Awalnya aku pikir cuma karena stres atau capek, tapi makin lama aku makin was-was. Aku coba segala cara biar datang bulan makan nanas muda, jeruk nipis, semangka, apapun deh. Tapi nggak ada hasil, dan pikiran terburuk itu mulai muncul. Jangan-jangan aku hamil? Setiap hari aku gelisah. Sampai akhirnya, pas upacara bendera, badan aku mendadak lemes, pandangan gelap, dan aku pingsan. Begitu sadar, aku udah di UKS. Temenku Sela yang jaga aku karena dia anak PMR. Tapi aku malah muntah-muntah di situ. Akhirnya aku diizinin pulang dan Sela yang nganterin. Sebelum sampai rumah, aku minta mampir ke apotek. Aku pura-pura santai, tapi jantungku deg-degan banget. Pas sudah agak sepi, aku bisik ke mbaknya. Mbak, ada test pack nggak? Mbaknya sempat ngelihat aku lama, tapi akhirnya ngasih juga. Aku langsung bayar dan kabur sebelum banyak orang lihat. Di motor, Sela nanya, "Lo beli apaan, Rai? Masuk angin ya?" Aku cuma senyum dan bilang bohong. Iya, beli obat aja, buat jaga-jaga. Sampai rumah, aku langsung kunci kamar mandi. Dan waktu aku coba tes pack itu, 2 garis merah, 2 garis merah. Aku nangis sejadi-jadinya. Gak percaya kalau ini beneran terjadi. Aku coba hubungi Kak Dimas, tapi chatku gak dibales, bahkan gak dibaca. Setiap hari aku spam, tapi tetap gak ada respon. Sejak itu, aku jadi tertutup. Jarang keluar rumah, gak nongkrong lagi. Pakaian juga mulai longgar supaya gak kelihatan perutku mulai membesar. Mama sempet nanya, Rai, kok bajunya kebesaran gitu? Aku cuma jawab, panas mah. Tapi aku tahu, ini gak bisa disembunyiin selamanya. Akhirnya, dengan gemetar, aku ceritain semuanya ke orang tuaku waktu makan malam. Belum selesai ngomong, papa udah gebrak meja, mama cuma bisa nangis. Aku ngerasa hancur banget. Malam itu juga, papa minta aku hubungin Kak Dimas. Tapi dia tetap gak bisa dihubungi. Akhirnya, papa nelpon orang tuanya langsung. Seminggu kemudian, keluarga kami ketemu.
Dan setelah pembicaraan panjang, akhirnya diputuskan kami menikah. Aku berhenti sekolah dan Kak Dimas juga berhenti kuliah buat kerja. Awalnya, aku pikir setelah menikah semuanya akan baik-baik aja. Ternyata enggak. Beberapa bulan kemudian, aku tahu dia selingkuh sama rekan kerjanya di toko tempat dia kerja. Dan akhirnya, kami bercerai. Umurku baru 19 tahun saat itu udah berstatus janda dengan seorang anak. Sekarang, Naya udah umur 4 tahun. Dan meski kami udah pisah, Kak Dimas masih sesekali datang buat main sama anaknya. Aku nggak akan bilang aku bangga dengan masa laluku, tapi aku juga nggak menyesal. Mungkin ini cara Tuhan ngajarin aku jadi wanita yang lebih kuat. Pesanku buat kalian, tolong banget jaga diri dan pergaulan. Jangan sampai rasa penasaran sesaat bikin hidup kalian berubah selamanya. Karena yang rugi bukan cuma kamu, tapi juga orang-orang yang sayang sama kamu. Dan kalau kamu ngerasa hidupmu udah berantakan, ingatlah, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Seperti aku dan Naya sekarang.